Kalau untuk manfaatnya, untuk pendonoran itu sendiri banyak ya, Mbak. Jadi salah satunya adalah bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung ya, karena ada beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan menyumbangkan darah secara teratur 2 bulan sekali itu nanti mengurangi risiko terkena penyakit jantung. Halo Sobat PMI, kembali lagi bersama Sanda Talks, obrolan yang siap melayani Anda. Nah, di edisi kali ini, edisi dalam rangka memperingati 77 tahun Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia, bersama bintang tamu yang sangat spesial nih. Udah pasti kenal dong, pasti tahu nih, pasti berhubungannya dengan darah nih. Sekarang berlokasi di unit donor darah pusat bersama Dr. Robi Nur Aditya. Persilakan Dok, perkenalkan dirinya, dokter, dengan siapa, di UDDP, di bagian apa, walaupun udah baik yang kenal ya Dok. Silakan Dok. Baik, terima kasih Mbak. Jadi perkenalkan, nama saya Robi Nur Aditya. Saya di UDD Pusat PMI di bagian bidang pembinaan kualitas. Kemudian sehari-hari ya bertugas untuk bertanggung jawab untuk tentang kualitas pelayanan darah ya, khususnya di UDD PMI seluruh Indonesia. Wah, pas banget nih kualitas darah di PMI, ya, terutama di unit donor darahnya ya Dok. Ya, betul. Itu untuk seluruh Indonesia, dokter juga menangani itu ya, menjaga kualitas darahnya, supaya apa sih Dok, standarnya sama atau gimana? Ya, jadi kan sekarang darah itu punya semacam standar minimal ya, standar minimal harus seperti apa, kemudian cara pembuatan seperti apa, itu seperti jadi kita harapkan di Indonesia itu nanti seragam ya, semua kualitasnya itu sama dari ujung barat sampai timur, itu semuanya kita harapkan nanti kualitas darahnya itu sama, sehingga untuk pengguna pasien di rumah sakit itu manfaatnya juga sama nantinya. Hasilnya dan manfaatnya dirasakan pasien seluruh Indonesia sama gitu ya Dok. Betul, ya. Luar biasa nih teman-teman Sobat PMI semuanya. Nah, itu langsung ke pertanyaan kayaknya yang sudah menjurus nih kayaknya, langsung mengena poinnya nih. Tapi kita yang ringan-ringan dulu nih Dok, yang standarnya tentang donor darah itu sendiri, karena di kalangan masyarakat juga masih belum banyak yang mengetahui gitu ya Dok, donor darah itu apa, manfaatnya buat si pendonor kalau mau jadi donor sukarela itu apa sih yang diterima bagi tubuh dia gitu Dok. Bisa dijelaskan nggak Dok? Ya, baik. Proses donor darah itu kan ini ya, menyumbangkan sebagian darah dari si pendonor ini kepada orang lain untuk kepentingan terapi atau transfusi bagi pasien yang membutuhkan di rumah sakit. Nah, jadi proses ini harusnya sifatnya sukarela karena menyumbangkan sebagian organ tubuhnya ya yang bernama darah ini. Nah, nanti darah ini yang sudah disumbangkan tadi itu kemudian digunakan untuk kepentingan terapi pasien di rumah sakit. Dan kalau untuk manfaatnya, untuk pendonoran itu sendiri banyak ya Mbak. Jadi salah satunya adalah bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung ya, karena ada beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan menyumbangkan darah secara teratur 2 bulan sekali itu nanti mengurangi risiko terkena penyakit jantung, karena yang pengendapan besinya itu bisa berkurang, nah sehingga nanti tubuhnya atau jantungnya akan lebih sehat lagi, pembuluh darahnya. Itu salah satunya. Kemudian kalau efek psikologis, biasanya itu kebanyakan donor itu merasakan ada kepuasan ya, menyumbangkan darah bisa membantu untuk orang lain, dia itu merasakan dia itu bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak harus dengan bentuk uang, tapi dengan darah pun bisa sebenarnya. Kepuasan batin tersendiri gitu ya Dok, betul, bisa melihat orang tersenyum di saat lagi dibutuhkan gitu. Betul, ya. Apalagi kemarin gitu ya Dok, merasakan sekali ya pandemi ya. Pandemi, unit donor darah di seluruh Indonesia mungkin ya Dok. Iya, betul. Merasakan dampaknya kekurangan darah itu ya Dok. Betul. Ya. Nah, kalau itu tadi sudah tuh manfaatnya, terus donor darah itu apa? Kalau misalnya
periode untuk donor gitu dok. Setiap berapa bulan sekali sih kita bisa donor darah? Terus syarat-syaratnya apa? Ya, periode donor darah itu bisa dilakukan setiap 2 bulan sekali, ya, atau minimal 60 hari ya, minimal 60 hari. Dan syarat-syaratnya tentunya dalam kondisi sehat ya calon pendonor ini. Kemudian ketika diseleksi nanti datang untuk pemeriksaan seleksi donor, dia tensinya harus normal, kemudian berat badannya minimal 45 kg, kemudian juga sedang tidak hamil, sedang tidak menyusui, kemudian juga intinya secara umum dia dalam kondisi sehat, ya, istirahat yang cukup, ya, kemudian juga sudah ada sarapan atau kalori sebelumnya yang untuk dia menjaga kestabilan tubuhnya pada saat pengambilan darah. Begitu. Tadi syarat donor dan periode donor tersebut sudah pasti sama semua ya dok, pemberlakuannya di seluruh Indonesia. Betul. Karena sudah ada undang-undangnya sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 betul ya dok? Sama Permenkes ya. Betul. Permenkes 91 benar ya dok? Betul, gitu. Nah teman-teman bisa tuh baca lebih banyak lagi tentang syarat donor, periode kita kalau mau rutin donor berapa kali dalam setahun gitu ya dok. Baik, ini saya mau langsung pertanyaan yang sangat banyak masih ditanyakan dok sampai saat ini. Mengapa di saat kita rutin donor nih, jikalau kita membutuhkan darah, apakah kita ada prioritas secara tersendiri dan ada biaya nih dok gitu? Kalau ini ya donor, kemudian dia butuh darah, ada prioritas nggak ya? Gitu. Oke, jadi sebenarnya itu kembali ke kebijakan dari UDD atau PMI masing-masing ya. Sebenarnya itu reward atau apresiasi bagi para pendonor agar ketika nanti suatu saat butuh darah, baik buat dirinya atau buat keluarganya, dia bisa mendapatkan prioritas ya. Seharusnya itu menjadi kebijakan secara nasional ya, tapi memang itu dikaitkan juga dengan kondisi stok darah masing-masing, karena kadang-kadang ada yang urgen juga butuh, nah ini yang harus didahulukan juga. Nah ini kadang-kadang stoknya juga terbatas gitu kan ya. Nah ini kebijakan masing-masing di UDD PMI-nya. Nah kemudian untuk tadi yang terkait dengan apakah ada biaya? Kalau setahu saya di beberapa daerah itu ini istilahnya ada potongan biaya untuk bagi para pendonor yang sudah rutin. Itu mereka mendapatkan potongan biaya kalau untuk membutuhkan darah. Tergantung dari masing-masing kebijakannya kembali ya dok. Betul, gitu. iya. Nah teman-teman, jadi semua darah yang kalau kita butuh dari PMI ini ada kebijakan tersendiri gitu untuk masalah pembiayaannya. Tapi kalau untuk nominal harganya dok gitu, biaya BPPD gitu ya dok? Ya namanya. Sama kan ya di seluruh Indonesia? Sama ya. Saat ini berlaku secara nasional itu namanya biaya pengganti pengolahan darah ya Mbak ya. Jadi biaya pengganti pengolahan BPPD itu sebesar Rp360.000 per kantong. Per kantong. Ya, jadi sebenarnya itu udah masuk ke klaim BPJS. Ya, cuman kan ada batasannya ya, ada plafonnya itu untuk setiap kasus penyakit itu dibatasi hanya beberapa kantong, dan kalau ada kelebihan itu nanti memang dibebankan kepada keluarga sendiri, keluarga pasien. Tapi selama ini memang sepertinya dengan plafon dari BPJS tadi sepertinya sudah cukup mengurangi biaya yang harus keluar dari keluarga tadi. Oke, baik. Wah, tuh. Jadi teman-teman kalau yang belum punya BPJS nih, kalian wajib punya gitu supaya ya amit-amit sih ya teman-teman. Kalau sobat PMI ini jikalau ada teman, ada keluarga yang butuh darah, kalau sudah ada BPJS sangat terbantu sekali gitu ya dok. Betul. Gitu. Biayanya juga lumayan kan? Cukup mahal gitu ya bagi masyarakat gitu. Padahal kalau misalnya kita lihat gitu ya dok, ke rumah sakit gitu, harga dari PMI BPPD tersebut kan bukan untuk membayar darahnya nih gitu. Nah bisa dijelaskan nggak sih dok ke masyarakat nih supaya sobat-sobat PMI di rumah tahu nih 360.000 itu dipergunakan untuk biaya apa saja sih? Ya, baik, ini yang sering jadi pertanyaan
kenapa kok darah istilahnya dikasih gratis, donornya gratis, ketika butuh bayar gitu kan. Jadi memang ternyata selama proses penyiapan darahnya itu sendiri memerlukan alat dan apa ya istilahnya bahan habis pakai yang tentunya butuh biaya ya. Jadi kita tahu bahwa ketika pengambilan darah itu kan butuh kantong ya kan, kantong darahnya dengan dengan segala aksesorisnya itu ya. Kemudian juga setelah dimasukkan dalam kantong darahnya itu, kemudian harus darahnya itu di screening ya, screening untuk mengamankan bahwa darah itu bebas dari penyakit ya, misalnya hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis. Nah itu juga butuh biaya. Jadi memang istilahnya ada biaya untuk operasionalnya untuk ketika kita mempersiapkan satu kantong darah tadi itu. Nah itu yang akhirnya kita hitung dan kemudian kita bebankan kepada para pengguna darah itu dengan nama biaya pengganti pengolahan darah. Jadi bukan darahnya ya. Kalau darahnya itu sebenarnya malah tidak ternilai, Mbak. Tidak terharga ya, maksudnya tidak maksudnya sangat mahal sekali ya, dengan uang gitu ya, Dok. Betul sangat luar biasa sekali itu. Tapi kita hanya untuk biaya mengganti pengolahan darahnya itu. Nah itu yang mungkin perlu istilahnya ditekankan lagi pada teman-teman semua, pada masyarakat bahwa bukan darahnya yang diperjualbelikan, tapi komponen biaya operasional itu yang masih rata-rata harganya cukup tinggi ya. Tadi kantong darah, kemudian reagen untuk penyakit menular tadi itu memang cukup tinggi. Jadi biaya tersebut gitu ya, Dok. Iya, nah, betul. Jadi tahapan atau proses dari pengolahan darah tersebut yang membuat biaya darah itu menjadi ada gitu. Tapi bukan darahnya yang dibayar ya Sobat PMI. Proses dari darah itu supaya bisa aman dan berkualitas sampai ditransfusikan ke pasien gitu ya, Dok. Nah, tadi menarik nih tentang kantong darah nih, Dok. Gitu. Apakah salah satu penyebab biaya darah itu mahal dari salah satu reagen misalnya kita yang masih impor atau kantong yang masih impor gitu, Dok? Gimana sih supaya Sobat PMI tahu semua nih sebenarnya di Indonesia nih penggunaan darahnya dari biaya itu apakah masih impor gitu? Iya, betul Mbak. Jadi memang biaya tadi itu mayoritas untuk kantong darah, reagen, nah itu yang komponen yang paling besar ya, biaya yang paling besar karena memang mayoritas masih diimpor dari luar negeri ya, kantong darah, kemudian reagen IMLTD ya, reagen untuk pemeriksaan penyakit penular itu semuanya masih diimpor, dan itu yang biasa kalau dari luar ada biaya impor, biaya pajak dan lain-lain, nah itu membuat harganya menjadi cukup tinggi. Gitu. Ada apa gitu ya, Dok, trik atau misalnya usaha yang sudah dilakukan nih dari unit donor darah pusat terkait kebijakan untuk pendekatan ke pemerintah misalnya untuk biaya kantong ini supaya tidak mahal, reagen ini gimana, Dok? Ya, salah satu usulan yang kita sampaikan untuk pemerintah adalah bagaimana kalau kita di dalam negeri itu bisa memproduksi kantong darah sendiri ya, karena ternyata setelah kita lihat di beberapa perusahaan di luar negeri sebenarnya pembuatannya itu sederhana, simple ya sebenarnya. Sebenarnya Indonesia pun sebenarnya bisa bikin lah ya, anak-anak dalam negeri, anak-anak bangsa itu sebenarnya bisa itu kan, bahannya itu ada semuanya ya, dari plastik darahnya itu, kemudian selang, kemudian jarumnya itu sebenarnya bisa, kalau kita Indonesia itu bisa produksi mandiri. Nah sehingga harapannya dengan produksi mandiri tadi itu bisa menekan biaya impor tadi itu, biaya impor, dan juga malah kita akan semakin mandiri tadi itu kan, betul kan? Ya seperti itu. Lebih tahu kali ya, Dok, prosesnya tentang menjaga kualitas darahnya itu juga lagi. Iya, betul. Wah, luar biasa. Makin penasaran kan teman-teman nih, kalau udah ngomongin tentang darah nih, pasti banyak yang bertanya-tanya nih gitu. Butuh darah lama misalnya, atau butuh darah mahal gitu, Dok. Nah, kebijakan dari unit donor darah pusat nih, Dok, kepada semua rumah sakit gitu yang bermitra dengan PMI atau yang belum bekerja sama, itu seperti apa, Dok, supaya
stigma dari masyarakat tentang biaya darah itu mahal di beberapa rumah sakit dapat ditahan gitu dok, ditekan, itu gimana dok? Ya, ya. Jadi memang tadi ya, berarti rumah sakit itu memang harus bisa kerjasama dengan BPJS mungkin ya, BPJS untuk setiap pelayanannya, karena memang sebenarnya pelayanan darah biayanya itu sudah masuk di dalam klaim BPJS itu sendiri. Nah, kemudian juga untuk ketersediaan stok darah itu juga jangan sampai mempersulit keluarga pasien. Kita mengharapkan baik di UDD PMI maupun di seluruh bank darah ya di rumah sakit, di seluruh wilayah lah, seluruh wilayah di Indonesia, kita harapkan stok darahnya itu bisa tersedia, bisa selalu tersedia. Jadi ketika pasien butuh itu, maka kemudian langsung bisa diberikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena keluarga pasien jangan sampai kesulitan mencari donornya terlebih dahulu atau seperti apa ya, sehingga malah pasiennya ini terlambat untuk mendapat penanganan tadi itu. Nah, jadi itu kemudian juga memang tadi ya biaya lagi tadi itu ya, mungkin harapannya juga ada subsidi mungkin ya, subsidi dari pemerintah, sementara mungkin barang-barang yang masih impor ini ada subsidi pendanaan ya dari pemerintah untuk bisa dari biaya yang 360.000 per kantong ini, mungkin pemerintah bisa mensubsidi berapa lah untuk satu kantongnya itu, sehingga nanti bisa kalau misalnya pasien itu membayar sendiri bisa ditekan lagi biayanya jika ada subsidi dari pemerintah. Benar. Jadi semoga masyarakat gitu ya, Sobat PMI yang menonton tayangan podcast pada hari ini membantu kita terus nih dia dok untuk terus mensosialisasikan tentang biaya pengganti pengolahan darah tersebut gitu. Bukan berarti PMI dengan 360 itu bisa melakukan sesuatu yang istilahnya yang dipikirkan pokoknya aman dan berkualitas tadi, gitu ya. Betul, darah. Ya. Gitu. Bahwa kita melakukan juga berdasarkan pelayanan kemanusiaan itu, ya dok ya, prinsip dasar gerakan Palang Merah itu, benar. Terus saya mau nanya lagi nih dok, bagaimana sih peran dari unit donor darah pusat sebagai istilahnya atasnya nih, ujung tombaknya dari seluruh UDD di Indonesia dalam mensosialisasikan BPPD ini dok ke seluruh Indonesia ini, gimana dok? Ya, baik. Jadi untuk peranan dari UDD pusat sendiri, kita tentunya ini ya Mbak, memberikan sosialisasi secara secara teratur, secara reguler mengenai BPPD ini kepada seluruh UDD PMI, baik melalui pertemuan secara nasional ya, melalui pertemuan rakernis atau pertemuan di regional ya, di regional masing-masing. Jadi kita kan sudah membagi ya, UDD PMI ada 5 regional. Nah, di sana kita selalu tidak lupa untuk mensisipkan pesan terkait dengan biaya pengganti pengolahan darah ini, agar menjadi edukasi kepada para masyarakat, tentunya pada pengguna darah, bahwa ini loh yang dimaksud dengan BPPD, rinciannya dan lain-lain, sehingga masyarakat itu paham, bisa tahu lah oh ternyata darah itu untuk ini ada biayanya, dan bukan untuk diperjualbelikan ya, sehingga harapannya masyarakat akan lebih paham lagi lah ya, dengan biaya pengganti pengolahan darah ini. Dan memang harapannya nggak boleh bosen ya, nggak boleh bosen, nggak boleh jenuh mensosialisasikan ini. Pasti ada pertanyaan ini kan, donornya gratis, kemudian kenapa kok butuh darahnya bayar kan gitu kan. Nah, ini yang perlu diulang-ulang terus-menerus. Jadi kayak terus dipromot terus gitu ya. Betul ya. Kalau kita ke daerah pasti selalu kita ingatkan bahwa melalui pembinaan ke UDD PMI itu, bahwa ini loh BPPD, dan harus disosialisasikan baik oleh unsur UDD-nya atau unsur pengurus PMI-nya juga bisa menjadi ujung tombak untuk sosialisasi ini. Ya. Karena biasanya pengurus-pengurus PMI itu yang dari unsur pemerintahan gitu ya dok, lebih gampang aksesnya untuk ke masyarakat. Jadi butuh dukungan dari seluruh pengurus PMI, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota kabupaten gitu ya dok.
menarik banget nih. Terus itu tadi dari UDDP ke unit donor darah di seluruh Indonesia. Ya. Nah kalau dari UDDP sendiri ke rumah-rumah sakit gitu ya, pernah nggak sih dok membuat pertemuan untuk sosialisasi BPPD ini supaya gimana gitu kita tidak merasa masyarakat tidak merasa dibebankan atau diberatkan gitu? Ada nggak pendekatan khusus ke rumah sakit? Apakah pertemuan gitu? Ya, kalau dari aspek rumah sakit biasanya kita sosialisasinya itu lebih ke arah penggunaan darahnya ya Mbak, penggunaan darahnya yang lebih rasional, yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Jadi intinya yang tepat lah indikasinya ya, jadi jangan terlalu mengobrol ya, mengobrol banyak butuh darah malah nanti membebani biaya ke pasien tadi itu. Intinya harus penggunaan darah itu secara rasional sesuai dengan indikasi klinis ya, sesuai dengan kebutuhan dari pasien di rumah sakit, sehingga yang misalnya 3 kantong butuhnya, tapi ternyata setelah dipikir-pikir ini sesuai standarnya, cuman hanya butuhnya 1 kantong ya, atau bisa hanya 2 kantong saja. Jadi jangan terlalu mudah ya, terlalu overall untuk memberikan transfusi yang masif yang banyak, sehingga penggunaan darahnya akan lebih tepat sesuai klinisnya gitu kan. Nah itu juga harapannya nanti pembiayaan juga akan lebih efisien kan, jadi kepada tidak terlalu membebani kepada si pasien tadi itu. Jadi rumah sakit kita lakukan sosialisasi kepada para dokter ya, para pengguna darah, agar tadi penggunaan darahnya itu lebih rasional ya, lebih tepat ya, tepat manfaatnya. Biasanya pertemuannya setahun itu berapa kali sih dok gitu? Biasanya untuk para pengguna darah setahun sekali biasanya. Setahun sekali gitu kan. Luar biasa nih sobat PMI semua. Dokter Robi berarti sibuk banget nih kalau nyari UDDP. Dokter Robi tidak ada kayaknya ya. Harus janjian dulu teman-teman. Nah sobat PMI semua, kita mau tanya-tanya lagi nih, karena Dokter Robi ini memindangi kualitas darah di unit donor darah pusat. Kita mau tahu juga sih, karena di DKI di podcast yang lalu sudah ada informasi terkait aman nggak sih darah di PMI DKI Jakarta gitu ya dok ya. Ada beberapa pemeriksaan yang dilakukan untuk uji klinisnya, screeningnya. Nah saya mau mengulik lebih dalam lagi tentang pemeriksaan NAT sendiri itu dok. Apakah atau dokter boleh menceritakan dulu pemeriksaan tadi yang udah dijelaskan, darah tadi HIV hepatitis B. Nah selain dari itu metodenya menggunakan apa, terus sama informasi tentang NAT itu sendiri. Silakan dok. Baik. Ya, jadi tadi untuk screening penyakit ya, hepatitis B, hepatitis C, HIV dan sifilis itu di standar di pelayanan darah di Indonesia itu memang menggunakan metode yang minimal itu ELISA ya, atau CLIA ya, ELISA atau CLIA itu sebenarnya sudah standar, sudah cukup. Nah itu kemudian kita masukkan dalam komponen biaya yang 360.000 tadi itu. Jadi itu 360.000 itu untuk reagen yang ELISA atau CLIA tadi itu. Nah kemudian ternyata sekarang teknologi semakin canggih ya, semakin berkembang. Jadi ada pemeriksaan namanya metode NAT ya, nucleic amplification testing ya, nucleic acid testing itu memeriksa bakterinya atau virusnya itu akan lebih spesifik ya, lebih detail dan makin sensitif dan makin spesifik. Nah, namun ternyata kendala seperti biasa Mbak, teknologi baru harganya mahal, harganya mahal, ya baru lagi. Nah, ternyata setelah kita hitung-hitung itu satu tesnya itu sekitar 300.000 ya per kantong, 300.000. Jadi akhirnya nambah tuh kan 360 ditambah 300.000 tadi itu. Nah tapi memang lebih ini ya, lebih canggih ya, lebih hasilnya itu memang lebih bagus, lebih baik, berkualitas. Nah ini memang akhirnya sistemnya kita ajukan adalah subsidi. Jadi kenapa belum semuanya pakai NAT, karena ini masih cukup mahal, tinggi harganya, sehingga
kebijakan daerah mungkin yang ada mau subsidi pemerintahnya bisa menggunakan metode NAT ini. Jadi untuk warganya itu kita berikan darah yang terbaik. Mungkin tadi oke, pemerintah misalnya DKI itu kan bisa mensubsidi per kantongnya tadi 300.000 itu untuk pemeriksaan NAT tadi itu. Ya, jadi sampai saat ini belum semua memang ya, belum semua UID PMI menggunakan NAT, hanya beberapa daerah ya yang mungkin cukup kuat pembiayaannya. Subsidinya juga cukup besar dari pemerintahnya yang bisa menggunakan metode NAT ini. Begitu. Betul. Terutama di PMI DKI Jakarta. Iya, gitu ya, Dok. betul. Pemeriksaannya sudah semua metode NAT, betul. menggunakan metode NAT itu sendiri. Gitu. Tapi masih terus diusahakan gitu ya, Dok, ke pemerintah lain. Betul. Nggak hanya DKI Jakarta saja gitu ya, Iya, Dok, dari BDP kan. Ada. Untuk terus membantu mensiarkan metode NAT ini Ya, agar masyarakat di luar daerah DKI Jakarta ya, supaya bisa merasa lebih aman, ya, daerahnya lebih bagus lagi dengan metode yang baru tersebut tadi. Betul. Gitu ya, Ya. Berarti UDDP masih terus ngawal. Iya, metode NAT ini. Donor darah di Ya. seluruh Indonesia. Baik, luar biasa nih. Nah, ini udah mau detik-detik pertanyaan terakhir nih teman-teman. Kita mau tahu mengapa generasi pemuda nih, Dok, generasi muda di Indonesia harus sering melakukan donor darah gitu. Dan apakah masih ada stigma di masyarakat yang takut donor karena jarum suntik? Ya. Yang pertama tadi ya terkait dengan remaja ya, anak muda ya, kita harapkan ini ya tergerak untuk mau menyumbangkan darahnya, karena kan kita tahu jumlah populasi anak muda di Indonesia ini kan banyak dan sangat potensi sekali untuk bisa menyumbangkan darahnya untuk bisa digunakan bagi pasien di rumah sakit tadi itu. Jadi untuk stok darah itu biar akan lebih cukup lagi, kita harapkan partisipasi dari kaum muda untuk mau menyumbangkan darahnya serutin mungkin lah. Karena juga kalau kita lihat teman-teman yang masih usia muda berarti kan sebenarnya masih sehat-sehat ya Mbak ya, masih seger, masih fresh ya, kemudian juga risiko penyakit juga masih rendah Mbak. Jadi darah yang kita dapatkan dari kaum muda ini ya tentu akan lebih berkualitas lagi kan. Darah yang sehat akan didapatkan dari donor yang sehat juga. Nah, sehingga teman-teman yang berjiwa muda tadi itu yang masih semangat untuk penyumbangkan darahnya, nggak ada ruginya lah ya istilahnya kalau mau menyumbangkan darahnya tadi itu. Kemudian stigma ya, nah ini emang stigma tentang jarum suntik. Nah, karena mungkin gini Mbak, kita dulu dididik sama orang tua kita tuh suka diketakut-takutin kan, ya kan? Bahwa jarum ya suntik. Jadi seolah-olah jarum suntik itu sesuatu yang menakutkan kan. Jadi terbawa sampai dewasa, jarum suntik itu nanti takut gitu kan. Jadi akhirnya kena buat donor. Donor ya. Takut dengan jarum suntik tadi itu. Jadi memang memang prosesnya lewat ini ya, lewat lengan penyuntikan jarum suntik itu, dan ya agak sedikit digigit kayak digigit nyamuk lah, digigit semut ya gitu kan. Tapi selama darah itu mengalir pindah ke kantong itu nggak terasa sakit, itu hanya berlangsung sekitar kurang dari 10 menit ya. Kemudian setelah selesai ya nanti akan ditutup lukanya dan akan bisa cepat sembuh sendiri ya lukanya tadi itu. Jadi istilahnya nggak usah takut dengan jarum, dicoba saja dulu ya, lihat aja dulu mungkin ya temannya yang sudah pernah donor atau lagi donor darah, itu bisa dilihat dulu. Nanti kalau sudah pernah ngelihat nanti mudah-mudahan bisa tergerak lagi untuk donor darah ya. Sobat PMI harus coba nih betul, donor darah itu rasanya seperti apa, sensasinya gitu ya. Bagi anak muda di seluruh Indonesia, terutama di DKI Jakarta, harus mau menjadi donor darah sukarela gitu ya, Dok. Penting soal itu ya, Dok. Betul ya. Karena donor darah sukarela itu yang nantinya akan membantu pasien menyelamatkan nyawa mereka yang membutuhkan darah. Gitu, Dok. Nah, ada tips nggak nih khusus dari Dokter Robi terkait para anak-anak muda yang masih
masih takut jarum suntik, atau yang masih ada stigma takut lemes, gitu ya dok. Atau misalnya nanti saya pingsan tiba-tiba karena darah saya diambil banyak. Ada tips khusus nggak sih dok buat anak-anak muda di sobat ini? Kalau beberapa waktu lalu itu akan ada istilahnya cenderung kampanyenya kita kalau nggak donor nggak keren lah istilahnya ya keren ya gitu ya. Jadi kan gaya hidup ya, lifestyle itu kan gaya hidup. Bagaimana sebenarnya niatnya itu untuk menyumbangkan untuk orang lain. Jadi kita sudah coba tanamkan kepada anak muda ini untuk kepedulian kepada yang membutuhkan darah kita tadi itu. Jadi tipsnya ya tentunya secara fisik memang harus jaga kesehatan ya kan, jaga kesehatan, istirahat cukup ya, jangan begadang ya, jangan suka begadang, tapi kita pagi itu sudah siapkan untuk sarapan, kemudian cairan tubuh yang cukup, baru kemudian untuk menurunkan darahnya secara optimal tadi itu. Dan kemudian ada juga yang ini Mbak yang sangat berkesan bagi saya itu lagi itu anggap darah ini untuk keluarga kita sendiri. Ya, jadi anggap ini darah ini untuk orang tua kita atau untuk saudara kita yang membutuhkan. Nah, jadi ada perasaan lebih dekat lagi kan untuk bisa menyumbangkan darah ini, dan yang membutuhkan itu masyarakat kita itu adalah sebenarnya ya keluarga kita juga sendiri. Ya, jadi nggak perlu pilih-pilih yang seperti apa, tapi teman-teman kaum muda ini sudah bisa berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat nantinya. Nah, kira-kira kalau donor dok diambil berapa banyak mili sih dok darah kita itu? Satu kantong itu 350 ml. 350 ya, 350 ml. Dengan berat minimal tadi 45 kg. Ya, gitu. ya. Jadi nggak ngambil banyak-banyak, tenang aja. Nggak ngambil 1 liter. Sepersekian dari total darah di tubuh kita nih teman-teman. Ya, betul. Khawatir, kalian nggak akan pingsan, kalian nggak akan lemes sih. Karena anak muda nih, lemes nih ya. Nggak akan nih, karena cuma 1/sepersekian dari total tubuh. Ya, gitu, dari jumlah darah di tubuh kita. Gitu. Nah, kita udah seru banget nih pembicaraan tentang donor darah gitu ya dok. Semoga Dr. Robi bisa terus memberikan informasi, mengedukasi seluruh tenaga-tenaga medis di seluruh Indonesia gitu ya dok, untuk selalu menjaga keamanan dan kualitas darah di seluruh Indonesia gitu. Semoga tenaga medis baik di PMI, baik di rumah sakit yang menonton tayangan ini juga bermanfaat gitu, bisa juga membantu PMI mensosialisasikan tentang BPPD, mengapa masih ada biaya yang harus dikeluarkan dari pasien yang membutuhkan gitu ya dok. Karena tentang darah itu masih banyak sekali sebenarnya yang harus dibicarakan gitu ya, banyak. Bagaimana cara nanti kita donor, pendaftarannya gitu. Di DKI juga sudah mulai nih dok pendaftaran donor dengan online. Aplikasi, pakai aplikasi. Kita sudah ada aplikasi Jackblood namanya, sudah bisa di-download di Play Store. Baru hanya di Play Store. Nanti teman-teman sobat PMI semua Jakarta sudah bisa download untuk mendaftar secara online. Gitu. Terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Pembicaraan menarik, seru dan juga bermanfaat. Semoga bisa memberikan informasi kepada masyarakat, bisa membantu PMI juga mensiarkan informasi-informasi seputar biaya darah ini. Gitu, jadi sedikit demi sedikit masyarakat sudah paham mengapa kita butuh darah. Masih bayar. Jadi jangan pernah bosan gitu. Betul. Nah, baik dokter, sebelum kita menutup bincang santai hari ini, saya mau mengajak nih, dokter boleh ajak seluruh masyarakat sobat PMI untuk memfollow
media sosialnya, Oh, oke. PMI DKI Jakarta dan juga donor darah Jakarta. Oh, Silakan, oke. Baik, untuk seluruh masyarakat dan sobat-sobat PMI, khususnya juga PMI DKI Jakarta, ayo kita galakkan untuk donor darah dan juga untuk selalu berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan di PMI DKI Jakarta, dan tadi untuk ikut dan memfollow media sosial dari PMI DKI Jakarta, baik yang ada di YouTube, di Facebook atau TikTok, pokoknya semuanya bisa di-follow nantinya. Terima kasih. Terima kasih banyak, dokter. Sama-sama. Salam untuk tenaga medis yang ada di luar DKI. Ya. Berkelana lagi nih di seluruh Indonesia untuk terus memberikan edukasi tentang kualitas darah. Gitu ya, Dok. Kita bisa berjumpa di lain waktu untuk pembahasan dan perbincangan menarik lainnya seputar donor darah. Gitu. Oke, Sobat PMI, sampai jumpa di Bincang Sanda Talks berikutnya, obrolan yang siap melayani Anda. Selamat ulang tahun ke-77 Palang Merah Indonesia. Terus tebar kebaikan.